Baik. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas sampai bagian mana terakhir tentang ismam ya. Huruf shad yang dibaca ismam dengan suara zai atau pengucapan shad yang dicampurkan dengan huruf zai. Nah, ini dinamakan dengan ismam. Pengertiannya kemarin kita sudah bahas, ada di sini. Nah, ini ismam. Berarti ismam terbagi dua. Kemudian untuk bacaan kita, ismamnya adalah ismam isyarah yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 11. Adapun ismam ikhtilat ini dipakai untuk qiraat imam yang lain, tidak ada di dalam bacaan kita. Sehingga ini hanya sebagai untuk pengetahuan kita saja, begitu. Karena di prakteknya untuk riwayat yang kita baca itu tidak ada, begitu ya. Sebelum kita melanjutkan, saya memberikan sedikit gambaran kenapa sih Ustaz sebelum-sebelumnya selalu membahas tentang qiraat begitu ya, riwayat. Maksudnya apa gitu kan? Barangkali teman-teman ada yang belum tahu mengenai qiraat atau riwayat. Maksudnya dari bacaan Al-Quran Al-Karim itu Allah menurunkan bacaan Al-Quran dengan beberapa bacaan yang mutawatir sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bacaan yang benar. Nah, ini adalah ada 10 imam qiraat atau 10 qiraat yang dari 10 ini setiap satu qiraatnya memiliki murid dua, begitu. Dua dinamakan dengan riwayat, begitu. Nah, jadi untuk yang 10 ini dinamakan qiraat, dari setiap satu qiraat memiliki dua riwayat atau dua murid yang dijadikan pedoman daripada, meskipun sebetulnya muridnya ini atau riwayat ini banyak dari satu qiraat itu. Hanya saja yang dijadikan sebagai pedoman atau patokannya itu cukup dua, begitu ya. Nah, riwayat itu adalah muridnya dari imam qiraat yang satu qiraat itu. Jadi setiap satu qiraat ada dua riwayat. Berarti kalau misalkan ada 10 qiraat, riwayatnya ada berapa? Ada 20 ya. Ada 20 riwayat. Nah, bacaan kita ada di mana ini? Bacaan kita ada di riwayatnya Imam Hafiz, begitu ya. Imam Hafiz itu bacaan kita yang dipakai oleh kita sehari-hari. Wadduha wal-laili idza saja wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nah, ini bacaan kita. Ini riwayatnya, namanya Imam Hafiz, seorang Imam Hafiz. Nah, untuk qiraatnya dari mana? Dari qiraat Imam Asim, begitu. Kan tadi Ustaz bilang kalau satu qiraat itu punya dua riwayat. Nah, betul. Di dalam qiraat Imam Asim ada dua riwayat. Yang pertamanya, yang keduanya itu Imam Hafiz, dan yang pertamanya itu adalah namanya Imam Syu'bah, begitu. Jadi dua riwayat yang dimiliki oleh Imam Asim itu, yang pertama adalah Imam Syu'bah, yang kedua Imam Hafiz, dan bacaan yang kita pakai adalah Imam Hafiz, gitu ya. Kalau misalkan kita mempelajari ilmu qiraat, maka akan lebih dalam lagi tentang ilmu qiraat dan bacaan-bacaan yang berbeda. Kalau kita mendengar murattal yang dengan bahasa atau kalimat-kalimat yang tidak pernah kita baca sebelumnya, kok bacanya seperti ini gitu kan? Misalkan at-taurah, kita dengarnya jadi at-taurah, atau misalkan alif lam re.
Sedangkan biasanya kita bacanya alif lam ra gitu kan. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti ini tentu ada qiraatnya dan bacaan-bacaan ini adalah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sanadnya kepada Rasulullah. Yang dari Rasulullah juga sampai kepada siapa? Malaikat Jibril dan kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Adapun di huruf far'iyah ini membahas tentang seluruh qiraat. Jadi dalam bacaan Al-Qur'an, qiraat-qiraat itu adalah seperti ini bacaannya begitu. Ya, dapat dipahami insyaallah ya. Baik. Teman-teman semua kita coba lanjutkan setelah pembahasan yang ketiga dari huruf far'iyah itu ada yang keempat namanya al-ya'ul musyammatu bil sautil wawi awil kasrul musyammatu bil sautil dom. Nah, apa ini? Ini masih kaidahnya masih seperti ismam. Ada ismam isyarah dan ismam ikhtilat. Nah, yang dipakai di sini ini adalah ismam ikhtilat atau ismam yang bercampur gitu ya. Pengertiannya apa? Mengucapkan huruf dengan mencampurkan suara. Dicampurkan suaranya dengan antara ya dengan huruf wawu begitu. Atau harakat kasrah dengan harakat dhammah. Kita bisa lihat contoh di sini. Ini dibacanya untuk kalimat pertama adalah qila begitu ya. Kemudian yang keduanya si'a. Yang ketiganya waji'a. Nah, ini bacaan-bacaan yang biasa kita baca. Wa idza qila lahum gitu. Si'a waji'a. Ini bacaannya kita pakai. Adapun dari kaidah yang di atas ini al-ya'ul musyammatu bis-shauti wawi atau ya yang dibaca ismam dengan ismam ikhtilat dengan suara wawu itu untuk qiraat imam yang lain begitu. Nah, ini qiraat yang lain membacanya dengan diismamkan. Seperti apa diismamkan? Seperti ini. Asalnya qila jadi qila, si'a jadi sui'a begitu. Yang ketiganya wajui'a jadi tidak waji'a tapi wajui'a karena digabungkan antara kasrah dengan dhammah atau ya dengan wawu begitu. Nah, ini ismam ikhtilat. Ini untuk qiraat lain membacanya seperti itu. Qila, sui'a, wajui'a. Adapun kita bacaannya seperti biasa ya. Qila, kemudian si'a dan waji'a. Nah, ini bacaan kita. Nah, ini yang keempat. Sehingga ternyata ada yang huruf yang dibaca qi, tidak qi begitu. Ada, ternyata dia termasuk huruf far'iyah. Si'a jadi sui'a seperti itu. Dapat dipahami ya insyaallah. Nanti kalau ada pertanyaan tentang apa yang saya bahas, mangga kita akan buka sesi pertanyaan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Setelah yang keempat, itu ada yang namanya al-alif al-mufakhamah. Apa itu alif al-mufakhamah? Yakni alif yang dibaca tebal, tentu. Mufakhamah itu tafkhim, tebal. Sehingga alif yang dibaca tebal ini termasuk huruf yang far'iyah, termasuk huruf far'iyah, huruf yang tidak biasa. Yang kita tahu huruf alif ini adalah tipis, tidak tebal. Kalau misalkan dia tebal, dia harus ada sebabnya. Maka karena dia bisa berubah menjadi tebal dan tipis, masuklah huruf alif ini kepada huruf far'iyah, huruf yang tidak biasa. Biasanya para ulama menyebutkan huruf far'iyah ini dengan ziyadatun huruf atau tambahan huruf atau harfun ziyadah, huruf tambahan begitu. Nah, ini ya huruf tambahan dari hijaiyah. Maka di sini dijelaskan alif yang dibaca tebal ketika alif didahului oleh huruf yang tebal. Contohnya as-salihin.
ini ada alif setelah huruf shad. Betul? Di dalam di huruf shad ada alif. Dan huruf shad ini termasuk huruf yang tebal. Bacanya harus tebal. So. Kenapa tebal? Karena ketika kita mengucapkan huruf shad, lidah kita ini terangkat. Sehingga ketika lidah terangkat, ini menyebabkan huruf yang kita ucapkan menjadi tebal. Nah, ketika ada huruf alif setelah huruf tebal atau ada huruf tebal sebelum huruf alif, maka huruf alif ini dibacanya menjadi tebal. Nggak bisa alifnya ini menjadi tipis. Jadi as-solihin gitu. As-solihin tidak tipis, tapi mengikuti huruf tebalnya. Jadi tebal juga alifnya. As-solihin begitu. Kemudian kata qala juga sama. Qala tidak menjadi qala. Nah, ini yang menjadikan alif al-mufakhamah, alif yang dibaca tebal ini termasuk kepada huruf far'iyah begitu ya. Baik. Nah, ini pembahasan yang kelima. Sampai sini dapat dipahami ya. Berarti alif al-mufakhamah, alif yang dibaca tebal ini termasuk huruf yang far'iyah begitu. Baik, tunggu sebentar. Nah, ini dibaca untuk qiraat yang lain. Seluruh qiraat membaca ketika ada alif didahului oleh huruf tebal, maka alifnya menjadi tebal. Ini sepakat para ahli qiraat itu seperti itu. Membacanya tidak ada perbedaan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah huruf far'iyah yang keenam. Ini adalah al-lam al-mufakhamah. Lam yang dibaca tebal. Nah, maksud yang dibaca tebal ini adalah lam yang ada pada lafaz al-jalalah atau lam yang ada pada huruf jalalah, lafaz jalalah atau lafaz Allah. Ya, yang dimaksud di sini adalah lam yang ada pada lafaz Allah, kata Allah begitu. Yang apa? Yang didahului sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah. Maka lam ini wajib dibaca tebal. Dan ini juga untuk semua qiraat yang 10. Ini sepakat para ahli qiraat yang 10, tidak ada perbedaan. Ketika lafaz Allah yang didahului oleh harakat fathah atau dhammah, maka lam jalalahnya dibaca tebal. Misalkan Allah, hamzahnya fathah sehingga lamnya tebal. Allah, kemudian ketika hamzahnya dhammah, maka tetap tebal. Allah begitu. Adapun ketika kasrah otomatis lamnya menjadi tipis. Billah nggak bisa jadi billah ya. Nah, ini yang dimaksud dengan lam jalalah atau yang dimaksud dengan lam al-mufakhamah atau lam yang dibaca tebal. Baik, sebelum saya melanjutkan materinya, jangan lupa teman-teman semua untuk membuat resume kajian di pertemuan hari ini, karena ini yang menjadi penopang penguat materi kita dan sehingga kita lebih paham lagi apa yang sudah kita dapatkan penjelasan-penjelasan ini ya. Jadi nanti dibuat resume kemudian dikirim kembali di grup. Kalau kemarin ada teman-teman yang kirimnya via WhatsApp, maka nanti maksudnya via Japri, maka nanti ke depannya boleh langsung dikirim di grup saja, biar teman-teman yang tidak hadir juga bisa ikut membaca resume-resumenya yang antum buat begitu ya. Baik, kita lanjutkan sehingga tidak ada lagi yang bertanya kemarin, Ustaz kemarin tugasnya apa ya? Beliau tidak suara saya ketika suara saya tidak ada sinyal, akhirnya tidak jelas saya memberikan tugasnya. Maka dari sekarang saya mengingatkan teman-teman jangan sampai lupa untuk membuat resumenya. Baik, selanjutnya, nah dari lam al-mufakhamah atau lam yang dibaca tebal ini
ada qiraat lain yang dibaca lamnya tebal di luar lafaz Allah. Kalau kita kan yang tebal ini di lafaz Allah saja, tidak ada di bacaan atau kalimat-kalimat yang lain. Sedangkan untuk qiraat yang lain ini ada kalimat yang dibaca tebal di luar lafaz Allah, lamnya yang dibaca tebal. Contohnya kata at-tolaqo, at-tolaqo, lamnya at-tolaqo. Nah, lam. Untuk qiraat yang lain ini dibaca dengan tebal ketika sebelumnya ada huruf tebal. Apa? Huruf to. Jadi al-tolaqo begitu. Al-tolaqo. As-salah menjadi as-salah begitu ya. Nah, kemudian ada lagi al-zalamu. Al-zalamu kan huruf sebelumnya adalah huruf zo, huruf tebal. Maka lamnya menjadi tebal untuk qiraat yang lain. Al-zalamu, al-zalamu. Nah, begitu ya. Ini untuk qiraat yang lain. Adapun yang sepakat ahlu qiraat itu di lafaz jalalah tetap dibaca tebal. Tidak ada ikhtilaf atau berbeda pendapat. Nah, berarti lam al-lam al-mufakhamah atau lam yang dibaca tebal ini termasuk kepada huruf ra'iyah juga, begitu ya. Nah, ini untuk huruf ra'iyah yang ke-6. Kita coba lanjutkan, ada 2 lagi. Nah, teman-teman semua, untuk yang ke-7 ini huruf ra'iyah yang ke-7 adalah an-nun al-mukhfah. An-nun al-mukhfah ini adalah nun yang dibaca samar. Nah, sebab nun pada hukum ikhfa ini dibaca samar yakni antara idhar dan idgham. Maksudnya apa? Ini yang dimaksud nun dibaca samar ini yakni nun pada hukum ikhfa, ikhfa hakiki. Ya. Minkum, kan ketika kita membaca ikhfa, kita tidak mengucapkan huruf nunnya dengan jelas kan? Minkum, nggak seperti itu, atau anta, tapi disamarkan minkum alta begitu. Nah, sehingga nun mukhfah atau nun yang dibaca samar pada hukum ikhfa ini termasuk kepada huruf far'iyah atau ziyadah, harfun ziyadah, huruf tambahan, huruf yang tidak biasa sebagaimana yang kita tahu huruf hijaiyah begitu. Ya. Nah, ini yang ketujuh. Jadi yang ketujuh adalah nun yang dibaca samar ada hukum ikhfa. Kemudian untuk yang terakhir dari huruf far'iyah ada al-mim al-mukhfah. Kalau al-mim al-mukhfah berarti mim pada hukum ikhfa syafawi, ya. Pada hukum ikhfa syafawi. Ini juga dibaca samar kan? Ikhfa syafawi ini ada 3 cara baca, teman-teman. Kalau kita tahu, kalau kita pernah mendengar cara membaca hukum ikhfa syafawi dan membaca iqlab, hukum iqlab dan ikhfa syafawi itu ada 3 cara baca. Ada 3 cara baca. Yang pertama, ini saya coba ingat-ingat ya. Kalau nanti ada kekeliruan, nanti saya klarifikasi, perbaiki di grup. Nanti saya kasih tahu untuk yang sebetulnya. Ini saya jelaskan seingat saya begitu. Untuk hukum ikhfa syafawi dan iqlab itu cara membacanya ada 3 cara baca. Pertama, untuk qabilah Syam, Ahlus Syam ya. Ahlus Syam itu berarti daerah Syam. Daerah Syam seperti Palestina, kemudian Suria, kemudian apa? Yordania begitu kan. Tentu Damaskus termasuk. Nah, daerah ini membaca ikhfa dengan apa? Dengan merapatkan kedua bibir. Merapatkan disertai dengan tekanan. Mim ba'di begitu. Ditutup disertai dengan tekanan. Ini Ahlus Syam. Adapun yang kedua, ini adalah Ahlu Mesir. Ahlul Misr. Ahli Mesir atau orang-orang Mesir begitu. Untuk Ahlu Mesir ada 2 cara baca. Kan tadi baru pertama ya.
ditutup rapat dan juga disertai dengan tekanan sehingga tidak ada celah untuk keluarnya udara. Kalau yang kedua dan ketiga ini dari Ahlul Mesir. Cara baca yang keduanya adalah dengan cara terbuka sedikit sampai terlihat giginya atau seperti ikhfa hakiki. Misalkan min ba'di terlihat gigi kan? Min ba'di. Nah ini yang kedua. Untuk yang ketiganya masih Ahlul Mesir, ini cara membacanya yakni menutup rapat akan tetapi tidak disertai dengan tekanan begitu. Sehingga ketika pengucapan maka akan ada udara yang keluar karena lemahnya penekanan atau lemahnya ketika ditutup kedua bibir sehingga ketika keluarnya suara ada dorongan akhirnya ia akan terbuka sedikit. Kalau ulama Indonesia, guru-guru kita di Indonesia menjelaskan dengan ini terbuka sedikit seperti luasnya itu sehelai rambut atau sehelai kertas begitu, saking kecilnya. Sehingga pengucapannya tidak seperti ikhfa yang tadi yang kedua atau tidak seperti mim sempurna seperti yang pertama, pendapat pertama. Ini ada keduanya, 50% seperti nun atau ya ikhfa atau 50%-nya seperti mim begitu. Contohnya mil ba'di ba'duhul ba'du. Nah ini yang ketiga. Kita coba contohkan yang pertama dulu ya, yang dirapatkan dengan tekanan dari Ahlus Syam. Mim ba'di. Kemudian yang keduanya dari Ahlul Mesir, yakni yang dibuka, terlihat gigi sedikit. Mim ba'di. Nah, kalau yang ketiga, ini masih Ahlul Mesir, yakni ditutup rapat tapi tidak disertai dengan tekanan. Mil ba'di. Nah, itu. Perbedaannya apa? Untuk yang pertama, itu dia lebih condong kepada mim sempurna. Ya, karena ditekan, tidak ada kesempatan untuk ikhfa, untuk samar suara nunnya, tidak ada. Sehingga dia seperti mim sempurna. Untuk yang kedua, dia seperti ikhfa atau nun sempurna, tidak ada sedikit pun ada unsur mim, tidak ada, karena dia ikhfa sampai terlihat gigi. Yang ketiga dia setengah-setengah, at-tawazun, seimbang, 50%-nya nun atau ikhfa, 50%-nya lagi adalah mim begitu. Nah, kita pakai yang mana kira-kira? Kita memakai yang ketiga, yakni 50%, 50%. Ikhfanya ada, mimnya juga ada. Mil ba'di begitu. Ya. Baik. Jadi sampai ke situ ya. Karena memang biar supaya menambah pengetahuan kita dan juga mengingatkan kita kembali barangkali materi-materi ini pernah kita pelajari begitu. Nah ini untuk huruf far'iyah yang ke-8 yaitu al-mim al-mukhfah, mim yang dibaca samar begitu ya. Baik teman-teman semua, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, pada pembahasan huruf far'iyah kira-kira dapat difahami ya. Kalau misalkan tidak dapat difahami, jangan sungkan-sungkan, silahkan bertanya langsung kepada saya, boleh via grup, di grup gitu ya, atau langsung japri ke saya, langsung ke nomor saya langsung kan, itu biar lebih mudah, biar lebih paham lagi begitu. Kalau misalkan masih setengah-setengah, boleh ditanyakan segera. Tapi kalau misalkan jedanya sudah, maka kita akan coba melanjutkan kembali ya. Mangga dirapi-rapi dulu resumenya, dipahami. Dan ini setelah ini kita akan masuk kepada pembagian jumlah makharijul huruf. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya ini yang akan kita bahas.
Sebentar. Ini akan kita bahas selanjutnya. Masuk kepada pembagian makharijul huruf. Jumlah makhraj untuk huruf ada berapa kira-kira? Ini dari beberapa pendapat, yakni ada 4 pendapat yang menyebutkan jumlah makhraj huruf itu ada sekian begitu ya. Kita lihat di sini pendapat yang pertama ini yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Masih ingat nama ini? Ini adalah nama yang menemukan penulisan huruf apa? Penulisan huruf apa? Ada yang tahu? Huruf Hamzah ya, Ustaz. Huruf Hamzah. Nah, huruf Hamzah. Ini beliau yang menemukan huruf Hamzah. Kemudian ini juga termasuk pendapat dari Imam Ibnu Al-Jazari. Siapa beliau? Ada yang tahu juga? Nggak tahu. Imam Ibnu Al-Jazari pasti tahu ya. Apa? Kenapa? Kenapa? Kurang jelas suaranya. Tapi kita lanjutkan aja ya. Imam Ibnu Al-Jazari adalah imam qiraat, termasuk imam yang mutkin dalam bidang ilmu qiraat. Bahkan Imam Ibnu Al-Jazari ini beliau dijuluki sebagai apa? Sebagai Imam Bukhari-nya dalam ilmu hadis. Ilmu hadis ini ahlinya ini adalah Imam Bukhari, begitu. Nah, kalau di bidang qiraat Imam Bukhari ini siapa? Jadi Ibnu Al-Jazari, begitu. Jadi beliau memang ahlinya Syekhul Qurra, ahli qiraat, guru qiraat, begitu. Nah, beliau juga yang menulis matan yang kita bahas pada hari ini, begitu. Ini adalah buku kitab yang dikarang oleh beliau langsung. Sehingga dari kedua imam ini berpendapat bahwa jumlah makharijul huruf atau makhraj itu ada 17. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh Imam Ibnu Al-Jazari, ya. Beliau sampaikan apa? Makharijul huruf 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf, tempat keluar huruf itu 17, ada 17, kata beliau. Alladzi yakhtaruhu man ikhtabar, dan pendapat ini adalah pendapat yang terpilih di kalangan ahlul qiraat, begitu kata beliau. Nah, ini yang menjadikan beliau berpendapat 17 makhraj ini, sehingga 17 makhraj ini adalah jumlah yang jumhur ulama pakai, begitu. Ya. Berarti kalau dari 17 makhraj itu ada berapa aja? Nanti kita mungkin kita akan bahas di selanjutnya ya, perbedaan-perbedaannya. Kemudian yang kedua, ini ada 16 makhraj. Pendapat siapa? Pendapat Imam Sibawayh dan juga Imam Asy-Syatibi. Kalau Imam Sibawayh beliau seorang ulama juga, dan Imam Syatibi beliau ulama qiraat juga. Beliau yang menulis kitab Hirzul Amani wa Wajhi Tahani. Ini kitab beliau yang membahas tentang qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah yang dikarang oleh beliau, yang kitabnya penjelasan tentang qiraah sab'ah yang sekarang dipakai oleh para pembelajar qiraat itu menggunakan kitab beliau Imam Syatibi. Nah, beliau berpendapat bahwa makhraj ini berjumlah ada 16. Untuk pendapat yang ketiga, ini adalah Imam Al-Farra, Imam Al-Jurumi, dan Imam Qutrub. Beliau berpendapat bahwa jumlah makharijul huruf atau makhraj ini ada 14.
Nah, terlebih lagi ada yang berpendapat bahwa makhraj ini berjumlah berapa? 29. Yang keempat ya. Siapa? Yakni sebagian pendapat ulama atau ba'dul ulama. Sebagian ulama berpendapat 29 makhraj. Sebagian ulama berarti bisa dikatakan sedikitnya ulama yang berpendapat demikian. Nah, teman-teman semua yang senantiasa dalam rahmatnya Allah, dari 4 pendapat ini, kenapa bisa berbeda-berbeda seperti ini? Apa perbedaannya? Letaknya ada di mana? Kita coba fokus, kita perhatikan di slide selanjutnya ya. Mangga disimak. Nah, pertama dari posisi atau letak-letak makhraj atau zat-zat atau benda-benda yang disandari makhraj atau disandari oleh huruf ada 5 ya, ada 5. Yang pertama di sini ini yang warna hijau ada al-jauf ya. Al-jauf. Al-jauf itu apa? Al-jauf itu rongga mulut, dari sini rongga mulut sampai ke rongga tenggorokan ya. Rongga ini teman-teman kira-kira teman-teman ada yang tahu rongga itu seperti apa? Apakah kira-kira rongga ini dia punya tempat atau dia tidak punya tempat? Atau bisa kita bahasakan rongga mulut itu, rongga ini adalah ruang kosong ya. Rongga ini adalah ruang kosong. Ibaratnya misalkan ini ruangan. Ini ruangan, terus ada kursi, ada meja. Nah, meja kursi ini bukan rongga, tapi dia benda, ada zatnya, ada bentuk fisiknya begitu. Adapun rongga itu bukan hal yang demikian. Rongga ini adalah wilayah ini, ruang yang kosong ini begitu. Ini dinamakan rongga. Sehingga al-jauf ini adalah rongga mulut ya. Ruang kosong yang ada di mulut dan rongga tenggorokan atau ruang kosong yang ada di tenggorokan. Begitu. Nah, sehingga al-jauf ini termasuk ke dalam huruf apa? Untuk huruf yang keluar dari al-jauf ini adalah huruf mad ya. Huruf yang keluar dari al-jauf adalah huruf mad. Makanya ditulisnya dengan satu. Apa maksudnya? Di makhraj al-jauf ada satu makhraj begitu. Di al-jauf ada satu makhraj. Kemudian selanjutnya yang kedua, ini ada al-halaq. Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk namanya. Al-halaq ini adalah tenggorokan, teman-teman. Nah, tenggorokan ini al-halaq. Nah, tenggorokan ini dibagi 3, 1, 2, 3. Sehingga di sini dari al-halaq ini, dari tenggorokan ini terdapat 3 makhraj. Berarti kalau 1 tambah 3 berarti berapa? 4 ya. 4. Nah, setelah al-halaq, sebentar. Nah, setelah al-halaq ini ada al-lisan. Al-lisan ini apa? Al-lisan ini adalah lidah. Nah, di dalam lidah, dari lidah ini terdapat makhraj berapa? Ada 10 makhraj. Dan setiap satu makhrajnya itu berbeda-beda jumlah hurufnya. Ada yang 2, ada yang 3 begitu. Ada yang 1. Nah, ini al-lisan ini adalah lidah dan dari lidah ini terdapat makhraj berapa? 10. Sehingga 10 ditambah 3 tambah 1 berapa? Mangga jumlahkannya. Nah, setelah itu ada asy-syafatain. Asy-syafatain ini adalah apa? 2 bibir. Asy-syafatain, asy-syafah 1 bibirnya ya. Asy-syafatain 2 bibir atas bawah. Nah, dari asy-syafatain ini, dari 2 bibir ini terdapat makhraj berjumlah 2. Bukan huruf, tapi makhraj. Ya, makhraj itu tempat keluar. Terdapat 2 makhraj dari asy-syafatain. Berarti tambahkan, mangga jumlahkan. 1 tambah 3 tambah 10 tambah 2. Kemudian yang kelimanya ada al-khayshum.
Al-khayshum ini adalah rongga hidung, ya, atau ruang kosong yang ada di hidung. Nah, al-khayshum ini, dari al-khayshum terdapat satu makhraj. Maka ketika dijumlahkan ada berapa makhraj? 17, ya. Ada 17, dan ini pendapat yang pertama menurut siapa tadi? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Imam Ibnu Al-Jazari. Ini jumlah 17 sebagaimana yang disebutkan di dalam matan Muqaddimah Jazariyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jazari, ya. 17. Paham sampai sini? Saya kasih 10 detik untuk barangkali ada yang tidak paham. Kalau sudah paham semua, kita lanjutkan. Insya Allah paham Tad. Baik, paham ya. Nah, selanjutnya berarti kita lanjutkan. Nah, ini kan tadi 17. Kemudian yang ini pendapat yang kedua. Tadi pendapat yang kedua berapa? Ada 16. Nah, Ustaz, kenapa yang 16 ini bisa berkurang? Yang hilang apa? Yang hilang adalah al-jauf, ya. Coba dicari al-jauf ada nggak? Tidak ada. Karena al-jauf ini adalah huruf mad, ya. Dan huruf mad ini adalah huruf apa aja? Huruf alif, huruf ya, kemudian huruf wawu. Begitu kan? Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, wawu sebelumnya dhammah. Sehingga al-jauf ini dia oleh imam-imam yang berpendapat yang kedua ini digabungkan dengan huruf mad ini, yang tiga ini digabungkan dengan huruf yang sama dengan tiga huruf ini. Apa? Berarti huruf hamzah, kemudian huruf ya, dan juga huruf wawu. Yang makhrajnya itu wawu itu bukan di al-jauf, gitu kan? Kalau al-jauf mah huruf mad, begitu. Adapun digabungkan, berarti alif dengan hamzah digabungkan. Kemudian ya mad dengan ya huruf. Kemudian waw mad digabungkan dengan waw huruf. Sehingga al-jauf dihilangkan, digabungkanlah disatukan dengan huruf-huruf yang sama, begitu. Sehingga yang kedua ini berpendapat jumlah makhraj itu ada berapa? Ada 16, ya. Ada 16. Nah, ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, kita coba. Yang ketiga ini sama menghilangkan makhraj al-jauf atau menggabungkan dengan huruf yang sama al-jaufnya, sehingga al-jauf dihilangkan. Dan satu lagi yang digabungkan asalnya, yakni apa? Ya, huruf lam, nun, dan ro. Ya, lam, nun, dan ro itu makhrajnya ada di al-lisan. Nih, ada di al-lisan. Tadi di al-lisan ini berapa? Sebetulnya ada 10, ya. Kemudian karena pendapat yang ketiga ini menjadikan huruf lam, nun, dan ro ini jadi satu makhraj. Begitu. Tadinya kan satu makhraj. Lam beda makhraj, kemudian nun beda juga, ro juga beda, begitu. Nah, imam yang berpendapat demikian, yang jumlah makhraj ini ada 14, ini digabungkan tiga huruf tersebut menjadi satu makhraj. Berarti dari 3 digabungkan jadi 1. Itu kan? Yang hilang 2. Maksudnya yang sudah tidak ada lagi duanya. Cukup jadi 1 semua. Sehingga dari 10 al-lisan ini ada 10 tadinya menjadi 8, teman-teman semua. Nah, al-jauf 1 kan tadi dihilangkan sudah. Kemudian dari al-lisan tadi 3 digabungkan jadi 1 menjadi terhilangnya berapa? 2. Maka al-lisan di sini jadi 8. Maka berjumlah pendapat yang ketiga berapa? 14 makhraj, begitu. 8 tambah 3 tambah 2 tambah 1, 14. Paham sampai sini? Insyaallah paham ya. Kita jelaskan sedikit-sedikit. Nah, yang keempat, yang terakhir, itu makhraj itu ada 29 katanya.
ba'dul ulama, sebagian ulama. Setiap huruf memiliki makhrajnya masing-masing. Jadi setiap huruf al-jauf berarti pasti beda-beda makhrajnya. Kemudian yang tadinya huruf ha dengan ain itu satu makhraj, jadi dibedakan. Sehingga ada 29 totalnya semua makhraj. Karena masing-masing memiliki makhrajnya. Nah, pendapat yang keempat ini, teman-teman semua, ini pendapat yang keempat adalah pendapat yang tertolak oleh jumhur ulama. Kenapa? Alasannya ada berapa? Alasannya ada dua. Nanti kita lihat di catatan slide selanjutnya. Begitu ya. Yang penting ini perbedaan dari jumlah makhraj ini kita pahami dulu. Alasannya kenapa? Apa yang dihilangkan? Begitu ya. Yang digabungkannya kemana? Begitu. Nah, paham sampai sini ya, insya Allah. Nanti selanjutnya kita lihat catatan dari slide selanjutnya, dari pembahasan ini. Nah, coba lihat nomor paling terakhir, nomor 6. Alasan pendapat ketiga, ketiga ini keempat ya. Alasan pendapat keempat ini tertolak. Pertama, karena terbatasnya tempat bagian yang ada pada mulut. Jadi Imam Ibnu Al-Jazari yang jumlah makhraj ini lebih banyak daripada yang 16 dan 14 tadi, ini masih digabung-gabungkan. Dalam satu makhraj ada 2 huruf, ada 3 huruf, begitu. Apalagi, ya tentu Imam Ibnu Al-Jazari kenapa menggabungkan satu makhraj ada 2 huruf, 3 huruf? Ya karena terbatasnya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Sehingga mustahil untuk adanya setiap huruf memiliki makhraj masing-masing. Maka pendapat yang keempat tadi, yang 29 makhraj ini, pendapat yang ditolak karena terbatasnya bagian yang ada pada mulut. Mustahil gitu, setiap huruf memiliki makhraj, begitu ya. Nah, kemudian alasan tertolaknya yang kedua adalah jika masing-masing huruf ada makhrajnya, maka apa manfaatnya dari sifat huruf? Bukankah sifat huruf ini yang membedakan huruf yang sama makhrajnya, begitu? Jadi misalkan kita pahami di tengah tenggorokan ada 2 huruf, huruf ha dan huruf ain, ya. Nah, dari makhraj yang dari 2 huruf ini makhrajnya sama di tengah tenggorokan. Yang membedakan apa? Sifat huruf, begitu. Nah, kalau misalkan ain dan huruf ha ini beda makhrajnya, tidak sama di tengah tenggorokan, maka untuk apa adanya sifat huruf? Jadi sifat huruf ini manfaatnya apa? Untuk membedakan huruf yang sama makhrajnya, begitu. Ya. Nah, ini alasan tertolak pendapat yang keempat. Sehingga kita menggunakan atau mengikuti pendapat yang pertama yang jumlahnya 17 makhraj, begitu. Jadi paham sampai sini ya. Jumlah makhraj itu ada 17 sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, begitu. Nah, ini. Kemudian ini ada catatannya, nama-nama dari istilah tadi al-jauf. Al-jauf itu apa? Maka difahami, dihafalkan. Kalau bisa dihafalkan. Asy-syafatain itu 2 bibir, al-khaysyum rongga hidung, begitu. Baik, paham sampai sini ya. Kita sudah pukul 1 lebih 10. Insyaallah kita akan coba masuk ke pembahasan selanjutnya. Maka dicerna dulu, barangkali pusing, silahkan dipersiapkan nanti untuk ditanyakan ya kalau ada pertanyaan. Baik, teman-teman semua, ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah, kita coba lanjutkan kajian pembahasan selanjutnya. Baik. Sebentar.
Nah, kalau sudah sampai sini, kita pahami bahwa makhraj ini terbagi menjadi dua. Makhraj huruf ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan makhraj umum, ada yang juga disebut dengan makhraj khusus. Ya. Nah, makhraj umum ini sebagaimana yang ada di slide. Makhraj yang 5 tadi, yang al-jawf, al-halaq, al-lisan, al-syafatain, al-khayshum, ini termasuk makhraj umum. Ya, yang 5 ini adalah makhraj umum, masih secara umum begitu. Belum khusus per hurufnya, bukan, belum. Nah, yang 5 ini masih makhraj umum. Nah, dari makhraj umum itu ada terbagi menjadi dua. Ada yang makhraj muhaqqaqah, ada yang makhraj muqaddarah, begitu. Apa itu muhaqqaqah? Muhaqqaqah itu yakni huruf atau tempat keluar huruf yang memiliki batasan dan bagian yang padat di dalam tempatnya. Seperti lidah, dua bibir dan tenggorokan. Jadi teman-teman semua, lidah ini memiliki zat atau seperti menjadi suatu benda begitu ya. Bukan ruang kosong tadi lidah ini. Pun juga dengan dua bibir dan juga tenggorokan. Nah, sehingga inilah dinamakan dengan makhraj muhaqqaqah. Makhraj muhaqqaqah itu adalah huruf yang keluar dari makhraj yang sifatnya dia memiliki batasan atau bentuknya benda, memiliki zat begitu. Sehingga kalau saya misalkan tanya makhraj huruf fa itu di mana? Ada di bibir begitu. Kemudian berarti makhraj huruf fa ini dia termasuk kepada makhraj yang mana? Muhaqqaqah atau muqaddarah? Maka kita jawablah muhaqqaqah. Karena dari bibir, dan bibir ini termasuk muhaqqaqah atau dia memiliki zat atau benda bersifat benda begitu ya. Benda padat dan memiliki batasan. Nah, adapun yang makhraj muqaddarah ini adalah makhraj yang tempat keluarnya huruf yang luas atau tadi ada di rongga begitu. Tidak memiliki batasan seperti al-jawf, kemudian al-khayshum, seperti itu. Nah, ini pembahasan tentang makhraj umum secara umum. Dari makhraj umum terbagi dua, ada makhraj muhaqqaqah dan makhraj muqaddarah. Ya. Dari makhraj umum ini perlu kita pahami ya. Insyaallah. Kita bahas sedikit lagi slide-nya. Nah, dari makhraj umum tersebut yang memiliki menjadi 17 makhraj khusus. Nah, dari makhraj umum ini memiliki menjadi 17 makhraj khusus. Kita masuk ke makhraj khusus begitu. Tapi karena makhraj khususnya insya Allah kita akan jelaskan di kesempatan selanjutnya insya Allah. Khawatir pusing ya, kita sedikit-sedikit saja. Nanti kalau sudah makhraj khusus kita akan coba selesaikan. Berarti ini adalah pertemuan kedua. Insya Allah kita akan berarti 2 pertemuan lagi karena jadwal kita 4 pertemuan ya. Kita coba selesaikan bab makhraj ini dan kita fahami dengan betul posisi atau letak huruf ini terdapat pada bagian mana sehingga ketika kita mengucapkan huruf kita mengetahui juga makhrajnya atau tempat keluar yang sebenar-benarnya begitu ya. Baik, teman-teman semua, sampai sini dulu untuk materi kita pada hari ini. Insya Allah makhraj khususnya semoga Allah izinkan kita untuk selesaikan di 2 pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya, baik. Saya kasih kesempatan teman-teman untuk menanyakan tentang materi yang sudah saya bahas ini. Maka tafadhal mashkuran. Sebelum ada beberapa menit lagi ya sebelum tutup.
Tidak ada yang bertanya. Berarti paham semua ya, insya Allah. Atau mau saya tanya? Mau saya yang bertanya atau teman-teman yang bertanya? Mangga. Yang masih samar, masih bingung di bagian yang mana? Mangga. Atau pembahasan yang hari kemarin, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti materi pada hari ini bisa kita pahami. Insya Allah kita sama-sama berdoa semoga Allah senantiasa menguatkan hati kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Karena memang mempelajari Al-Quran ini adalah suatu hidayah. Berbeda dengan mempelajari ilmu yang lainnya. Butuhnya pertolongan Allah dari mempelajari Al-Quran. Tentu dengan cabang-cabangnya, yakni bahasanya, bahasa Arabnya, kemudian dari tafsirnya, tadaburnya. Ini yang dibutuhkan bukan disebabkan kemampuan kita atau keinginan kita saja, tapi ini juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita untuk lebih memaksimalkan dalam bacaan Al-Qur'an kita dan juga interaksi kita dengan Al-Qur'an Al-Karim. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan ya. Jangan lupa tugas dari saya, resumenya dikirim di grup. Kemudian nanti insya Allah saya kirimkan ininya slide-nya dengan file gambar begitu. Saya kirim di grup dan insya Allah mungkin beberapa hari ke depan saya akan juga kirim materi sifatul huruf insya Allah dengan bentuk gambar dan juga penjelasannya dengan audio insya Allah. Baik, kalau tidak ditanyakan, astaghfirullahaladzim, barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf apabila sudah banyak menyita waktu teman-teman dan juga mohon maaf apabila penjelasannya sedikit sulit untuk dipahami. Semoga kedepannya Allah senantiasa berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dan tentu yang kita diberikan oleh guru-guru kita insyaallah. Baik, astaghfirullahaladzim, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.